Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Ayuning Tias, tim 22090011. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek membuat website sistem pendukung keputusan pemilihan tempat les terbaik menggunakan metode WP. Nah, ini dia halaman awal dari websitenya, di mana di halaman awal ini terdapat dua button, yaitu button untuk register. Ini dia tampilan halaman untuk button registernya. Kemudian di sini juga ada halaman untuk login. Ini dia halaman untuk loginnya. Yang pertama saya akan masuk ke halaman adminnya. Kita masukkan email sama passwordnya. Halaman awal untuk admin website sistem pendukung keputusan metode WP, di mana di halaman dashboard ini itu ada pengertian tentang websitenya, kemudian di sebelahnya itu ada diagram untuk kriteria. Di diagram ini masing-masing kriteria itu ada bobotnya. Kemudian ada menu kriteria, di mana di menu kriteria ini terdapat tabel yang isinya tentang kode kriteria, nama kriteria, bobot, jenis, dan action. Di atas ini ada button untuk memasukkan kriteria baru. Kita contohkan. Kemudian submit. Nah, ini dia kriteria baru yang tadi sudah kita masukkan. Nah, di menu di tabel action ini tuh ada 3 button. Yang pertama button detail. Di button detail ini itu isinya tentang detail dari kriteria. Kemudian di sini itu ada action edit. Action edit itu isinya untuk mengedit dari kriterianya. Semisal kita mau mengedit atributnya, kemudian klik update. Nah, nanti di kolom jenis itu nanti akan berubah. Kemudian ada action untuk delete. Kemudian kita delete. Nah, tadi kriterianya sudah berhasil kehapus. Kemudian ini adalah menu subkriteria, di mana di menu subkriterianya itu isinya tentang tabel yang kolomnya ada kolom untuk nomor, nama kriteria, deskripsi dari subkriteria, nilai, sama aksi. Kemudian di atas ini itu ada tombol button untuk menambahkan subkriteria baru. Ini dia form untuk penambahan kriteria barunya. Di sini ada untuk kriteria. Nah, ini itu isinya tentang kriteria yang tadi sudah kita masukkan di halaman kriteria. Kemudian di sini itu ada deskripsi submenu kriteria sama nilai. Karena untuk subkriterianya saya sudah memasukkan semua, jadi kita kembali ke daftar subkriteria. Nah, di menu aksi ini itu ada 2 button, yaitu edit sama delete. Kita coba ke menu edit. Nah, ini tuh halaman edit dari subkriterianya. Kemudian di sini tuh ada button untuk delete. Selanjutnya kita ke menu alternatif. Di menu alternatif itu isinya ada tabel yang isinya itu ada nomor, kode alternatif, nama alternatif, sama alamat. Nah, di atas ini tuh ada button untuk menambahkan alternatif baru. Ini from untuk penambahan alternatif baru. Karena saya sudah memasukkan semua alternatif yang nanti akan dijadikan penilaian pada metode WP, jadi saya kembali lagi. Kemudian di tabel ini tuh ada kolom action yang isinya itu ada detail. Misal kita klik detail, ini tuh isinya informasi detail dari masing-masing alternatifnya. Kemudian di sini itu ada action untuk edit. Di from edit ini nanti bisa untuk mengedit. Kemudian di sini itu ada action untuk delete. Kita coba delete alternatifnya. Nah, alternatif berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke halaman penilaian. Nah, ini dia
tabel daftar penilaian yang isinya itu nomor, nama alternatif sama aksi. Nah, di atas ini tuh ada button untuk menambahkan penilaian baru. Ini dia halaman from untuk penambahan penilaian baru, karena alternatif yang akan dijadikan penilaian sudah kita masukkan, sudah saya isi untuk penilaiannya, jadi saya kembali lagi. Kemudian selanjutnya kita akan ke menu perhitungan, di mana di menu perhitungan itu yang pertama itu ada tabel metrik keputusan. Nah, di tabel metrik keputusan ini isinya itu hasil dari penilaian alternatif yang tadi sudah dimasukkan di halaman penilaian. Kemudian selanjutnya ada tabel bobot kriteria. Nah, ini tuh isinya tentang bobot dari masing-masing kriteria. Selanjutnya di sini itu ada tabel normalisasi bobot kriteria, di mana tabel normalisasi bobot ini hasil normalisasi bobot dari masing-masing kriteria. Kemudian di sini itu ada tabel nilai vektor S, di mana tabel nilai vektor S ini ada untuk S1. S1 itu hasil dari perhitungan nilai kriteria C1 dari masing-masing alternatif itu nanti akan dipangkatkan dengan hasil normalisasi bobot dari masing-masing kriteria. Kemudian di sini itu ada kolom untuk nilai S. Nilai S itu penjumlahan dari S1 sampai S5 dari masing-masing alternatif. Kemudian nanti nilai S-nya itu akan dijumlahkan seluruh nilai S. Nanti setelah dijumlahkan nanti akan dapat menentukan nilai vektor V. Selanjutnya di sini itu ada tabel nilai vektor V dan perankingan. Di tabel nilai vektor V ini ada nilai V, di mana hasil V itu hasil pembagian dari nilai S dari masing-masing alternatif nanti akan dibagi dengan jumlah seluruh nilai S-nya. Kemudian di sini itu ada hasil akhir, di mana di hasil akhir ini isinya itu hasil akhir perhitungan sistem pendukung keputusan menggunakan metode WP. Kemudian di sini itu ada menu profil. Di menu profil itu isinya tentang profil dari adminnya. Kemudian di atas ini itu ada nama admin, kemudian ada sub menu yaitu my profile. My profile itu isinya sama dengan profile setting. Kemudian di sini ada button logout. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman untuk usernya. Kita masukkan email sama passwordnya. Ini dia halaman home untuk user website SPK atau sistem pendukung keputusan pemilihan tempat les terbaik. Di halaman home ini itu isinya ada deskripsi singkat dari websitenya. Kemudian di bawahnya itu ada button jelajah sekarang, itu nanti akan mengarahkan ke halaman rekomendasi tempat les. Kemudian di bawahnya itu ada informasi tentang kelebihan dari websitenya. Selanjutnya kita ke menu about. Di menu about itu isinya tentang informasi tentang sistem pendukung keputusan dari website sistem pendukung keputusan pemilihan tempat les terbaik. Kemudian di bawahnya itu ada informasi tentang alternatif yang dijadikan penilaian untuk sistem pendukung keputusannya. Selanjutnya di sini itu ada menu rekomendasi. Di menu rekomendasi ini itu ada from untuk rekomendasi pemilihan tempat les yang nanti akan diisi oleh user. Kita contohkan. Kemudian setelah mengisi formnya kita klik submit. Nanti hasil rekomendasinya itu akan muncul di bawah from. Selanjutnya di menu atas ini ada button untuk notifikasi sama button informasi tentang user atau nama user. Kemudian di sini tuh ada sub menu your profile sama sign out.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.